Selamat malam pemirsa TikTok balik lagi. Tapi kita nggak berdua nih. Biasanya kita berdua. Betul. Biasanya kalau nggak Rahmat, Tara sama partner dan lain-lain. Malam ini kita berempat. Bukan pemata tapi ya? Bukan. Ada beberapa mata di sini ya, termasuk mata kaki juga. Jadi itu ya seharusnya. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi, nggak sih? Iya, bener. Ada Yohan Agnes Teresia di sini dan di sebelah situ ada Andra Pratama. Halo semuanya. Halo, Pak. Kita first time ketemu di sini, tapi sebenarnya kita udah pernah dengar nih cerita tentang Gawi Rambut Bunga ya. Atau Hatue. Sama Hatue, pasar Iya, ya. kalau laki-lakinya. Iya. Karena kemarin acaranya gempar banget ya. Betul. Jadi kita bakal ngobrolin gimana sih proses mereka dan lain-lain. Akan ada keseruan apa aja ketika mereka di sana. Kita mau kulik-kulik. Iya. Dan kita juga punya tema yang keren banget malam ini. Tapi sebelum itu, Kita saksikan dulu Jeda Pariwara. iya, sebuah lagu. Sebuah lagu Benar, yang untuk mungkin pemirsa. juga mencerminkan pewarangan hati teman-teman di rumah semuanya. Oke, ini dia satu lagunya. Cek di sound.
inovatif. Inovatif kan kita mengundang bintang tamu yang Apa itu? Inspiratif. Inspiratif. Iya, Benar. kayak mau benar, itu benar. mau ngomong tapi nggak ngena gitu loh. Iya. Ya sorry tadi belum pemanasan. Betul. Udah hadir di tengah kita, Iwan sama Andra. Mereka adalah Bawi dan Hatue Tambun Bungai tahun 2021. Iya. Baru banget. Baru banget. Baru banget. Lagi panas-panasnya. Iya. Masih bayi ya. Iya. Masih bayi. Kapan ininya pengumuman pemenangnya? Kemarin itu grand finalnya tanggal 2 Oktober 2021. Baru banget ya. Berarti ini lagi melewati masa-masa sibuk-sibuknya kan? Iya. Diundang sana sini. Aduh, cuman seperti benar, itu. benar, benar. Mendadak jadi artis. Iya, berasa mendadak jadi artis benar-benar. Iya, oke. Nah ini kalau boleh tahu nih gimana sih sampai dari awal tuh sampai pingin bergabung jadi ikut Duta Tambun Bungai? Nah, boleh nggak ceritain sedikit gitu? Kenapa sampai tertarik? Apa karena iseng aja atau diajak dari Iya. teman atau kayak ada yang menemukan bakat tersendiri dari diri kamu gitu, melihat ada sesuatu yang berbeda? Gimana? Motivasinya gitu ya. Motivasi. Nah, iya. Kira-kira dari Yohan dulu deh. Oke, dari aku. Tumben ya, biasanya ke dia. Nggak apa-apa. Biasa kan ladies first. Ladies first, kan? ya, oke. Ladies first. Jadi sebenarnya tuh yang bikin aku pengen gabung itu yang pertama adalah aku pengen nge-challenge diri aku sendiri, Kak. Jadi itu Oke. ajang ini tuh aku jadikan sebagai tantangan untuk aku dapat mengeksplor diriku seperti itu kan, karena sebelumnya aku nggak pernah ikut duta-dutaan yang pageant gitu. Ini ya. pageant ya maksudnya? Ya, ini maksudnya di pageant. Oke. Terus itu kenapa sih milihnya jadi Duta Tambun Bungai? Karena memang itu berangkat dari kesadaran aku, Kak. Karena kita sebagai generasi yang hidup di Kalimantan Tengah nih nggak bisa memungkiri bahwasannya anak-anak zaman sekarang itu lebih kenal dengan logo-logo, misalnya boleh mention nggak PUBG? Iya, lagu-lagu game online lah. Game online. Benar. Game online itu jauh lebih mengenal itu ketimbang kalau misalnya kita tanya, tahu nggak sejarah Tambun Bungai, kenal nggak Tambun Bungai siapa gitu kan. Nah jadi berangkat dari hal itulah makanya termotivasilah diri ini untuk dapat mengikuti Duta Tambun Bungai, dan ketika nanti terpilih sebagai Duta Tambun Bungai itu kan berarti punya privilege, nggak Benar. semua orang Benar. bisa menyampaikan kan, nggak Iya, semua iya. orang punya kesempatan dan punya hak untuk menyampaikan. Jadi melalui Duta Tambun Bungai ini nantinya dapat menyampaikan, kemudian mengedukasi, mempromosikan budaya supaya teman-teman kita ini nanti di luar sana yang generasi muda ini terutama itu mau tahu dan juga mampu untuk melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Jadi Tengah. bukannya sebagai orang-orang yang mempresentasikan Representasikan, benar. oke, dari budaya-budaya di Kalimantan Tengah. Benar Berarti sekali. Iya. apakah yang ikut Duta Tambun Bungai itu harus asli orang Kalimantan Tengah? Itu pertanyaan aku. Gimana tuh? Nah, Andra, Jo. ya, Anda. Oke. iya. Kira-kira. Jadi kalau kita tuh sebenarnya nggak harus asli orang Kalimantan Tengah. Oh, iya. Meskipun kita orang luar tapi kita berdomisili nih. Domisili di Kalimantan Tengah itu boleh aja ikut karena kita juga membanggakan dan mempromosikan tempat kita berada. Oh, jadi siapapun itu kalau misalnya dia domisilinya di Kalimantan Tengah boleh. Boleh. Benar. Waduh, Karena kita kan di Kalimantan Tengah itu, Kak, punya yang namanya Palsapa Huma Betang. Oke. Jadi dimanapun dari latar belakang apapun kita, dari ras apapun kita, dari manapun pokoknya kita berasal, kalau misalnya kita berada di Kalimantan Tengah, otomatis kita melaksanakan yang namanya Palsapa Huma Betang, kerukunan, kebersamaan, kesetaraan, belum bahadan, seperti itu. Kalau dari Anda sendiri, motivasi awal pengen ikut di kompetisi ini tuh apa? Iya. Ya kalau dari aku sendiri sih memang karena melihat begitu banyaknya kekayaan alam, kekayaan budaya yang kita miliki, apalagi kita di suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini kan sangat banyak sekali tuh budaya-budaya kekayaan kita yang harus kita lestarikan. Mengingat di zaman modern serba cepat seperti ini kan kita tidak mustahil tuh bagi budaya kita juga bergeser karena masuknya budaya asing. Jadi disitulah aku ingin juga memperkenalkan budaya-budaya yang kita miliki, meskipun ya aku harus banyak belajar nih, tapi aku Betul. memang suka sama budaya-budaya, apalagi aku orang desa kan, dari kecil tinggal di desa, banyak lihat hal-hal yang bagaimana orang desa pada umumnya, ingin untuk juga memperkenalkan keluar daerah juga tentang budaya kita, dan juga motivasi juga tentunya dorongan kuat dari orang tua, teman-teman, dan orang-orang Jadi sekitar. semuanya support Andra Support buat sekali. ikut itu ya, Duta buat Tambun Duta Bungai. Tambun Bungai. Andra keren loh menurutku ini. Dia ini dari desa menjadi juara. Karena itu kok mewakili Palangkaraya nggak sih atau mewakili daerah lain? Mewakili daerah asal Di mana? Barito Selatan. Barito Barito Selatan. Selatan. Kalau Yohan? Kalau aku kemarin
itu mewakili Palangkaraya, walaupun karena domisili di Palangkaraya, tapi kalau untuk daerah asal sendiri saya dari Bartim. Oh, dari Barito Timur. Ya. Nah, kalau masing-masing ini backgroundnya apa sih? Kan kalau setahu kalau Yohan juga pernah jadi duta genre kan sebelumnya, gitu. Terus kalau Anda sendiri apa tuh? Kalau aku sih dari rakyat biasa. Wih, Jangan gitu dong. Enggak, Jangan bagus juga sih berarti sama ya. Siapapun bisa jadi duta. Siapapun Saya bisa, juga rakyat bisa biasa. gitu. Merepresentasikan Kalimantan Iya. Tengah, ya enggak? Udah kalian punya background ikut duta apa sebelumnya atau enggak? Yang penting kalau kalian niat dan bagus di situ kalian Nah, bisa. Iya, Semua kalau orang punya kamu percuma. mulai pasti bisa ada kesempatannya. Iya. Jadi dari manapun teman-teman itu kalau mau berjuang dan kita untuk membanggakan daerah kita. Oke, ini yang jadi pertanyaan aku sebenarnya, sosok seperti apa sih yang dicari buat jadi seorang duta Tambun Bunga itu sendiri? Iya. Nah, sosok yang seperti apa gitu? Karena kalau misalnya kita ikut kan kita juga harus persiapan nih. Iya. Nah, jadi sebenarnya sosok seperti apa gitu yang dicari untuk menjadi seorang duta Tambun Bunga? Nah, Dan Taman Bunga ini maknanya apa gitu? Iya, Iya. boleh nggak dijawab? Oke, baik, kalau sosok seperti apa yang dicari untuk duta Taman Bunga, kita nih kan duta Taman Bunga itu, kita nih akan memperkenalkan, merepresentasikan bagaimana adat wilayah kita. Misalkan kita mau memperkenalkan pastinya tentang cagar budaya, senjata tradisional, dan makanan tradisional dan lain-lain. Jadi sosok yang dicari itu memang orang-orang yang memang bisa untuk memperkenalkan kekayaan yang kita miliki. Perkenalkan dan bertanggung jawab dengan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita ikut lomba nih, kita pun siap dengan mental menang ataupun mental kalah, seperti itu. Dan juga kalau Tambun Bunga itu sendiri itu adalah dua orang pahlawan Kalimantan malahan, pahlawan Kalimantan yang ada di, itu ceritanya di desa Tumbang Pajangge. Iya, Pajangge. Tumbang Pajangge di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah. Wah, keren. Nah, aku penasaran nih untuk perjalanan kalian di kompetisi duta Taman Bunga ini sendiri. Boleh dong Iwan ceritain dari awal tuh seleksinya kayak gimana, terus sampai berapa besar, terus mengerucut ke berapa besar kayak gitu. Oke, jadi pertama kali itu aku lupa sih tanggal spesifik buat yang pembukaannya. Cuma tutupnya itu tanggal 2 September terakhir. Gitu. Nah, kalau nggak salah tuh aku terakhiran gitu deadline. Waduh, last minute banget ya. Bawaan kuliah sih deadline. Last Nah, minute, terus ya. tuh kami tanggal 4 itu udah start technical meeting, 5. Terus tanggal 6 itu kami mulai masuk pembekalan materi tapi secara virtual karena kita sekarang ada di era pandemi. Jadi untuk mengurangi pertumbuhan itu kemudian dilaksanakan secara virtual. Tapi keesokan harinya kami ada bertemu di dalam kegiatan bakti sosial. Bakti sosial ya? Kunjungan, lebih kayak kunjungan gitu ke UPT Museum Balanga. Ya. Berapa orang itu untuk jumlah awalnya? Jumlah awalnya itu kalau tidak salah itu 31. Tapi seiring dengan proses ada yang mengundurkan diri dengan suatu alasan. Oh, mengundurkan diri bukan gugur gitu enggak? Bukan. Jadi yang mengundurkan diri karena suatu alasan, tersisalah 26 peserta, 13 laki-laki, 13 perempuan, 13 satu W, 13 Bawi ya, dari berbagai kabupaten juga kan? Iya, benar sekali. Jadi seperti itu. Ibu Tara gimana? Punya niat tahun depan? Kalau saya tuh pingin gitu, tapi Iya. terhalang dengan usia. Iya. Andra di ujung-ujung, dia suka untung. Anda di ujung ya? Iya, di ujung-ujung. Kayaknya aku harus maju nih tahun depan. Gak akan terhalang. Mungkin Anda gitu juga. Iya. Udah habis tahun depan terhalang usia. Yaudah kita mikir kerjaan kita. Moto hidup kita adalah cuan. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, biar teman-teman ini yang mewakili kita untuk menyuarakan budaya ini. Betul, Gitu. jadi cukup Sebenarnya kabar. nggak harus jadi duta juga gitu. Kita bisa melestarikan budaya kita dengan cara masing-masing. Nah, bener dengan banget. pakai batik juga ya enggak? Iya bener. Bahasa daerah. Bahasa ya. daerah gitu. Oke, bahasa daerah. Ini Sampai juga Iya, merupakan betul. salah satu. Nah, ini apa ini? Ini apa? Itu. itu HP jadul Rahman. Enggak, bukan maksudnya. Kerajinan ya, kerajinan dari Kalimantan Tengah juga. Nah, terus apa aja sih yang berkesan buat Yohan dan Andra sendiri selama berkompetisi di pencarian Bawi dan Hatue Tambun Bunga ini? Kayaknya pasti ada yang berkesan gitu. Misalnya bertemu dengan dirinya. Waduh. Aduh. Dirinya, saya bertemu Oh, dirinya. Itu catwalk gitu nggak?
Iya benar. Nah, misalnya pas catwalk terus encok jadinya tidak, serocong, tidak, gitu. tidak, sangat tidak diharapkan sekali. Iya, gitu ya. Gambarnya enggak gitu. Misalnya Andra, palaknya lah ya. Nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Kirain kayak beauty pageant putri Indonesia gitu, Say. Enggak. Enggak ya. Enggak. Jadi lebih kayak ke senangnya kami adalah ketika kita tuh melaksanakan lomba, kan otomatis tuh ada jiwa-jiwa persaingan, namun tidak kalah juga dengan jiwa-jiwa kekeluargaannya gitu, perasaan kekeluargaan. Berlomba tapi tidak saling menjatuhkan. Nah, benar itu. Jadinya itu yang menarik. Bersaing Jadi secara sehat. ya bersaing secara sehat, malah menemukan keluarga baru Oke, gitu good. kan. Berarti enjoy the moment. Iya, benar sekali. Good. Kalau Andra? Ya kalau aku sendiri sih memang berkesannya itu ketemu banyak teman dari daerah-daerah kan, jadi tahu budaya-budaya mereka juga, bertemu Benar. dan jadi keluarga tadi. Itu salah satu yang sangat berkesan dan juga berkesan juga tuh nambah ilmu lagi. Makin Apa-apa aja sih yang karena ada materi-materi kan Iya. yang dikasih oleh coachnya atau apa pembicara di sana, Pembicara, apa-apa aja materi. tuh yang didapat. Ya, kan kami ada juga waktu itu kunjungan ke Museum Balanga tuh. Itu juga kami mencari diperjelas bagaimana sejarah-sejarah di sana dan juga alat-alat yang ada di situ. Itu Yep. ilmu yang sangat luar biasa. Salah satunya Iya. aku suka sama ada alat penangkap ikan Benar. namanya mihing. Mihing. Itu luar biasa. Meskipun enggak menggunakan atau Mihing. sebutan kita Iya, umpan mihing. gitu, ikannya bisa masuk loh. Benar. Mihing Jadi itu alat nama daerahnya sebenarnya. Iya, aku tahunya nama jalan Nama doang. jalannya. Iya, kan ada Mihing Raya. Christopher Mihing ada Betul, juga. betul. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya alat penangkap ikan gitu, dan dia spesialnya dia cuma ditemukan di daerah aliran Sungai Rungan. Cuma ada di situ. Makanya di daerah Rungan itu ada Mihing Raya, ya kan, daerah Gunung Mas ya. Benar. Iya. Di Gunung Mas kan. Iya. Jadi unik juga ya. Akhirnya kita mungkin ngelihat simbol-simbol atau alat itu udah sering lah kalau di Kalimantan Tengah. Cuman kita nggak tahu sejarahnya, fungsinya dan lain-lain. Betul, betul. Berarti kemarin ke Museum Balanga itu udah buka belum sih sebenarnya kalau di masa pandemi kayak gini? Kemarin itu kan sebelum dari pemilihan ini aku sempat ke situ. Karena memang mereka itu sebenarnya nggak berani buka yang berkerumun-kerumun karena Oh, PPKM kan. oke. Takutnya jadi klaster gitu kan takutnya. Tapi kemarin itu aku sempat bilangnya untuk kepentingan mengikuti duta. Jadi karena aku juga sendirian waktu itu jadinya dibolehin masuk. Jadi boleh gitu. Oh iya iya. Terbatas gitulah. Terbatas. intinya. Dan kalau misalnya berkunjung harus ada keinginan yang jelas, kebutuhan Tujuan apa, yang gitu. jelas, dan juga dia dibagi jadi kemarin kita sampai 3 atau 4 kloter pokoknya. Ya, ada Sekitar itulah ada 2 kloter. dua tim, satu di atas, satu di bawah. Oh iya, Jadi kita seperti juga- itu. Terus aku juga sempat mantau nih waktu mereka berkompetisi kan itu kan cukup lama kan waktunya, terus ada bikin sebuah video-video diupload ke sosial media karena kan sekarang kan sosial media nggak bisa dilepaskan dari keseharian kita. Betul. Nah salah satunya dengan mengisi hal-hal yang positif dan keren. Aku ngeliat itu kayak semacam video tapi memperkenalkan budaya-budaya. Nah itu apa sih sebenarnya, itu tantangan dari panitia atau gimana? Oke, jadi kemarin itu kami sebenarnya kan kami itu tanggal 17-18 itu sudah akhir dari kegiatan nih. 17 itu udah unjuk bakat, 18 itu grand final. Tapi karena adanya PPKM, jadinya kami diundur ke tanggal 1 dan 2 Oktober. Nah, di sela-selanya itu ada jeda waktu 2 minggu. 1 minggu sebelum tanggal 1 sama tanggal 2 itu kami diberikan challenge untuk menciptakan yang namanya video tapi membahas tentang sejarah-sejarah daerah asal masing-masing. kita gitu. Jadi teman-teman jelasin tentang asal daerah Palangkaraya ya, di mana? Iya, Oh, jadi gitu. tentang pokoknya yang ada kaitannya dengan sejarah Kota Ya, Palangkaraya. kalau aku sendiri sih juga karena dari Barito Selatan itu memperkenalkan sedikit profil tentang Barito Selatan dan juga memperkenalkan bagaimana kita juga ikut di situ, motivasi kita ikut, kita Benar. jelaskan dalam video itu. Wow, Ya, betul keren, sekali. keren. Karena memang lagi pandemi juga, jadi Ya. berinovasi dan beradaptasi. Iya, benar. sih Kak, kayak di tengah pandemi kayak gini masih bisa dan masih mau untuk menyelenggarakan acara-acara besar kayak gini loh. Menurut aku ini hype-nya besar loh. Yang penting Besar banget. Iya nggak sih? Iya, besar. Karena itu karakter gitu, Kak. Karakter dari orang-orang yang dari Kalimantan Tengah. Iya, dan duta tabungan ini diadainnya setiap tahun atau gimana? Setiap 2 tahun tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali, berarti kalian akan memegang tahta itu selama 2 tahun. 2 tahun. Benar. 2 tahun. Amazing. Berarti selama 2 tahun ini kalian akan terus mempromosikan tentang budaya Benar. Kalimantan Tengah. Dan bahkan setelah dari 2 tahun itu akan terus menerus berkesinambungan.
mempromosikan budaya. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan di diri kalian sebelum dan sesudah menjadi duta tamu? Iya, ini juga pasti ada sesuatu yang Iya, berbeda mungkin dong. kayak kalau dulu aku masih gini, sekarang udah begitu. Waduh, itu apa tuh? Apa tuh? itu? Iya. Kira-kira apa sih perbedaan yang paling Hmm. mencolok di diri kalian gitu Iya. setelah menjadi duta tamu Bungai 2021? Ya, kalau perbedaan terlalu signifikan sih nggak ada, kita masih tetap aku Andra Diri yang kita? dulu. Andra yang dulu ya. Wih. Kamu kan Andra yang berubah itu. Andra yang dulu yang kenal kan? Masih Andra yang- Berarti lagunya nggak bisa gini, Andra yang dulu, bukan Andra sekarang. Bukan ya? Tetap Andra yang dulu. Iya. Tetap Andra yang dulu, tetap teman-teman yang dulu juga masih ada, dan juga pokoknya masih ada dulu, cuman memang ada perubahan sedikit meskipun tetap Andra yang dulu, tapi kami juga tetap di pengetahuan Oh kami, iya, bagaimana- perubahannya di pengetahuan, nambah gitu ya. Nambah Juga kami punya ketambahan sebuah tanggung jawab. Iya, tentunya. tanggung jawab, relasi terus juga. privilege juga untuk menyampaikan Nah. hal-hal yang berbau budaya Kalimantan Iya, Tengah. dan itu akan kami pegang tidak hanya dalam 2 tahun kami menjabat, tapi akan Terus menerus selama Karena kami hidup di dunia ini sebagai orang Kalimantan. Berarti akan ada kalimat template. 2 Gimana? tahun menjabat, Seumur selama hidup menginspirasi. Ya. Benar. Dan tidak hanya harus duta juga. Iya, Semua yang iya, mencintai iya. daerah kita ini, Benar. memang kita harus mempromosikan wilayah kita. Karena Betul. tanggung jawab untuk mempromosikan, melestarikan budaya yang kita punya itu tidak hanya milik saya sendiri, tidak hanya milik Andra, tidak hanya milik Duta Tambun Bungai atau asosiasinya, tapi milik kita semua. Tanggung jawab. Karena untuk seperti menjaga itu. semuanya, kalau bukan kita, siapa lagi? Bukan sekarang, Betul. apa lagi? Nah, pertanyaan aku yang selanjutnya, jadi biasanya kalau misalnya kita sudah dipilih menjadi duta atau apapun itu, biasanya ada kompetisi nasionalnya. Nah, kalau untuk kompetisi duta tamu bunga ini ada nggak kompetisi buat selanjutnya nasionalnya gitu? Karena kalau misalnya sorry itu saya duta bahasa tuh nanti Oke. ada kompetisi nasionalnya. Nah, kalau kalian ada nggak kompetisi nasionalnya? Kalau kami sendiri kompetisi nasionalnya stuck sampai di provinsi saja untuk saat ini. Untuk saat ini. Rencananya mungkin pasti ada sih yang untuk regional dan nasional juga ya kan. Tapi kami lebih fokusnya pada, kan sudah berhenti nih tadi berlombanya, tapi perjuangan kami itu berlanjut dengan cara mempromosikan studi banding, contohnya bakti sosial, dan tidak terbatas hanya di daerah Kalimantan Tengah, namun juga ke provinsi-provinsi lain dan daerah-daerah lain seperti itu kan. Nah, Jadi kalian langsung benar, terjun benar. ke masyarakat atau kayak gimana untuk mempromosikan, atau melalui sosial media aja atau kayak gimana? Selama kalian menjabat kurang lebih masih singkat ini lah. Iya, Ya. betul. Kalau untuk saat ini sih kami masih menggunakan the power of social media. Benar. Menggunakan video-video, bagaimana orang zaman sekarang tuh konten kreator di mana-mana, kita bisa membuat sebuah kemasan melalui video. Benar. Untuk saat ini. Nanti pada saat mungkin kita berdoa aja pandemi ini Pandemi mulai mulai menurun, landai. kami akan langsung terjun ke lapangan juga. Benar. Untuk mempromosikan secara langsung. Ada planning nggak untuk 2 tahun ke depan gitu? Planning gitu. Benar. Kira-kira apa aja nih? Boleh di spill sedikit-sedikit mungkin? Oke, kita spill ya. Iya. Kita spillnya yang mau kita lakukan dalam waktu dekat ini adalah bakti sosial tentunya. Oh, bakti Bakti sosial untuk membantu teman-teman yang mungkin perlu bantuan kita, dan juga sekaligus kita menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan mengenai budaya dan juga adat yang ada di Kalimantan. Nah, seperti Wah, itu. keren ya. Itu dari Yohan ya? Hah? Sama Andra ada nggak Andra? Kalau- 2 tahun ke depan aku mau jadi Wonder Woman, bukan? Iya. Catwoman lah. Kenapa jadi gitu? Kita jadi ngebulik. Iya. Ya kalau untuk 2 tahun ke depan aku memang sudah punya rencana, karena aku kan seorang content creator tuh. Nah, Memang keren. suka sama edit video, mengkonsep sebuah video. Jadi dan aku juga sering jalan-jalan tuh ke daerah-daerah. Jadi aku pengen ngangkat cerita-cerita yang ada di daerah. Misalkan Iya. setiap daerah tuh punya mitos tuh kan. Cerita, Punya cerita-cerita, punya legenda-legenda. Iya. Misalkan di sini itu tenggelam jadi buaya itu kan misalkan. Itu pengen aku angkat dan aku kemas dalam sebuah cerita, dan ini loh hasilnya. Nah, Luar biasa. Itu salah satunya sih. Salah satu. Belum lagi bukan hanya cerita, tapi kayak ada banyak banget permainan-permainan anak yang unik di Iya, daerah itu, balon yang bol itu misalnya. harus diekspos. Iya, Benar. kita bisa jadi Iya. game. Iya. Versi Ya, Kalimantan. versi Kalimantan lokal guys. Iya kan? Ya, Versi kan? yang terlilit utang di sini Iya. gitu. Oh iya. Tadi pemainnya Akmal kan? Waduh, enggak. Aman. Kebetulan banyak ya, Mat, ya? Ya, tapi saya lebih baik menahan daripada berutang. Iya. Oke, ada yang menarik
menarik nih Tara. Aku ngelihat mereka pakai gelang. Oh, gelang. Kalau aku kan jelas nih, karet kan buat isi rambut. Karet. Karet Kalau di gelang. Kalimantan Nah, pakai karet. ini gimana nih? Oke. Aku ngelihat mereka punya gelang yang kayaknya khas banget. Apakah ini khas sini atau gimana? Iya benar sekali, ini namanya gelang manik khas dari Kalimantan Tengah. Jadi yang merah ini namanya lilis lamiang. Ada namanya? Iya, ada namanya, cantik kan? Lilis lamiang namanya. Lilis itu kayak nama teman. Kayak nama orang ya. Iya. Iya. Lilis Lamiang. Lamiang pakai M. Lamiang. Lamiang, Lamiang. iya. Iya. Terus yang satunya ini yang biru-biru itu namanya Manas Sambelu. Mana sambil? Iya, Mana Sambelu. Kalau yang sana? Sama aja. Oh yang merah ya. Tapi iya, dapatnya iya. sama. Iya. Kami dapatnya ini. Dapatnya sama. Iya, gratisan lagi apa? Hadiah sponsor. Hadiah. Ya, bukan gratisan. Iya. Sponsor. Iya. Sponsor. Sponsor. Iya. Mereka sebenarnya bayar, tapi maksudnya dengan mempromokan Perjuangan. ini Iya, gitu. Jadi bukan berupa money ya, acuan ya, tapi berupa tindakan. Ternyata kita bisa ya, kita tetap keren, cantik, ganteng, gaul, tapi dengan mengenakan Kearifan lokal. kearifan lokal seperti ini. Wah. Nanti aku demo di kaki juga bisa nggak sih? Aku di leher boleh. Kayak Joker, Joker Joker. banget. Di lantai. Oke. Dulu rame banget sih ngobrol sama kalian. Jadi bertambah nih pengetahuan aku. Iya ya. By the way, aku nih bukan orang Kalimantan Tengah asli gitu. Jadi Mm. makanya aku perlu banyak belajar dari kalian. Iya. Tolong bantu saya untuk mengenal lagi tentang budaya Kalimantan Tengah. Oh siap. Tapi Tara, selain gelang ada yang menarik ini? Bukan. Oh, tidak, jangan enggak. dibahas itu. Kirain Tolong jangan cincin dibahas juga. itu. Aja. Maaf. Anak jomblo banget apa? Daripada kita semakin kemana-mana ya, kayaknya kita break dulu deh. Oke, Ya. jadi kita break dulu. Mm-mm. Kita bakal dengerin 1-2 lagu yang mungkin mencerminkan perasaan kalian saat ini. Iya, dan juga ada jeda pariwara. Check this out. Check it out.
Abe Salamat Lingunalatai, Salam Sujud Karende Malempang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Aru, ikuti dan jadilah bagian pelestarian seni dan budaya pada pemilihan Duta Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Adapun persyaratan sebagai berikut. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda dan bergabunglah bersama Asosiasi Duta Tambun Bungai, Wadah Generasi Berprestasi. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketentuan pemerintah sudah tahu, makanya di rumah jenengan sudah melanggar semuanya dengan baik-baik. Mengapa kasus Kudus ini menjadi penting untuk saya ceritakan? Karena kasus Kudus ini kok menurutku berbeda dengan kasus lainnya. Bedanya kira-kira di mana Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengkoordinasikan depo-depo ini. Ada berapa, ada di mana, nanti kita koordinasikan juga sebelumnya. Jenengan makan begini terbuka, ini dalam posisi bahaya. Segera dihabiskan pulang. Ayo monggo, apa-apa, ning dikukus mawon. Tenang saja, iki ngoten nggih. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot, Pak. Nulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Pintar nyanyi kan? Oh, pintar nyanyi. Nyanyi apa? Pasiro ibu jindo ye Jakarta. Poros Ganjar hadir untuk kebaikan bangsa. Ya, wagu mas sebenarnya kalau saya menilai diri saya sendiri. Balik lagi di TikTok. Kalau menarik dan juga Inovatif. lagi dengan kita dengan Duta Tambun Bungai yang sangat luar biasa ini. Betul, ada Hatue dan Bawi Dan Bawi. Tambun Bungai tahun 2021. Kenapa? Kenapa kalian kesini? Oh, banget sih Rahmat kalian. Kenapa kalian kesini pakai ini? Apa ini tuh apa gitu? Oke. Topi atau peci atau apa ini?
Ya, kenapa kami pakai ini? Karena salah satunya kami kan mencintai budaya. Benar. Jadi ini representasi dari kecintaan kami terhadap budaya. Ngomong-ngomong soal budaya, pas banget tema kita. Tapi terjawab ini apa? Kalau ini lawung, kalau ini sumping. Jadi beda. Beda. Kalau cowok itu sebutnya lawung. Jadi Lawung. kalau lawung versi cewek yang pakai namanya sumping. Sumping. Lawung pakai W atau lawung gitu? Lawung. Lawung pakai W. Lawung. Ya aku tahu itu lawung aja. Iya, aja, kira kan? lawung juga. Beda ya? Kalau cewek itu sumping memang. Sumping. Oke, baiklah. Ini dari apa sih bahannya, kayak kulit gitu ya? Serat kayu ya. Serat kayu. Oh, serat kayu. Keren ya. Benar. Terus ada Ini manik-manik. nggak bisa dicuci ya? Pakai nanya lagi. Mau nyuciin, Bu? Di laundry sih. Saya kira Bu Tara punya usaha laundry. Iya. Sekalian Tadinya promo. mau nanya sih. Kayaknya kan kalau ada yang mau nyuci nggak bisa Pak. Dari kayu Pak. Iya. Jadi itu lawung sama sumping. Tapi kalau cowok boleh pakai sumping. Jarang ya. Enggak pernah ya. Kok karena kodratnya. Iya. Maka pakai lawung. Iya. Iya soalnya nanti punya keinginan yang lain. Iya, lain ya. Oke. Aku jadi gaya sendiri. Enggak gitu. Itu. Kenapa jadi tiba-tiba ke situ? Oke, kita ngobrolin tentang budaya karena tema kita adalah muda bangga budaya. Nah, menurut Hatwe dan Bawi Tambun Bunga ini, kenapa sih anak muda itu dia harus bangga dengan budayanya, tahu dan ngerti gitu? Iya. Kalau kenapa kita harus bangga sama budaya kita tahu dan ngerti? Kita pasti ingat dong, kita ini pasti lahir punya mama punya nenek, punya kakek dan lebih. Itu lah harusnya. Dan pada saat dulu mereka lah yang akan menciptakan budaya kita. Jadi Oke. kalau kita bangga dengan budaya kita pun mencintai jati diri kita, kakek kita yang pada saat Iya. dulu juga. Karena memang budaya itu bisa kita ibaratkan sebagai identitas kita kan. Kalau kita mau kemana-mana, misalnya mau penerbangan, pasti yang dicari pertama adalah KTP kita kan, identitas kita. Iya. Sama, Iya sih. iya kan? Bener. Sama halnya dengan budaya. Kalau kita mau kemana-mana tanpa ada identitas kita hilang identitas kita, maka kita nggak akan ada artinya. Kita hanya ya pemuda biasa gitu. Biasa aja gitu. Cuma seonggok daging. Nggak ada warnanya gitu. Iya, benar sekali. Budaya inilah yang bikin kita ini muda dan punya warna sendiri. Apa sih warna kita? Dikenal oleh orang lain. Kalau Seperti itu. seperti warnanya butek gitu. Iya. Agak butek. Kena roasting terus ya Pak ya. Lebih ke warna gold gitu, parit-paritnya gitu warnanya. Iya. Ya, jadi itulah kenapa kaum generasi muda tentunya khususnya itu harus tahu, mau dan mampu untuk melestarikan budaya, harus fasih dengan budayanya. Karena nanti kalau misalnya bukan generasi muda yang melanjutkan perjuangan bangsa itu siapa lagi? Karena mereka memang ujung tombak dari perjuangan bangsa kita gitu. Sebagai generasi muda adalah tombak dari Perjuangan Jangan sampai bangsa itu kita. hilang. Ada nggak menurut kalian budaya Kalimantan Tengah yang sebenarnya keren banget tapi kurang ke-expose gitu? Karena anak mudanya nggak mau nge-expose itu, malu dan nggak tahu juga gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau budaya dari anak muda mungkin lebih ke mungkin bahasa kali ya, karena kita tahu kan ada banyak juga teman-teman mungkin anak muda yang memang lupa semua bahasanya, ngerti sedikit doang seperti itu. Sebenarnya Atau dia kalau- mungkin dulu ada juga nih temanku yang dulu dia dari desa kan, terus merantau berapa tahun, balik dia udah bahasanya udah nggak bisa lagi bahasa dia. Waduh sayang banget gitu, itu kan masuk skill kamu tuh hilang gitu loh. Jadi kalau ini aku mau tanya nih sedikit sama kalian. Jadi bagaimana menurut kalian dengan ada anak muda yang ketika dia berbicara dengan dialek daerah, kemudian dia malah jadi bahan ejekan buat teman-teman yang lain. Nah, Ya, kalau menurut kalian kayak gimana? Karena menurut aku tuh juga salah satu bukti bahwa dia itu adalah asli Kalimantan Tengah. Gitu. Dia berbicara pakai dialek gitu. Tapi di real life-nya waktu dia mau ngobrol sama teman-temannya yang dari kota, dia malah di roasting sama teman-teman. Di roasting ya? Dibully. Kayak diejek cara ngomongnya. Jadi kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau kita berdua sendiri tuh kan Manyan, tapi punya dialek kan? Kayak contohnya bahasa Manyan contoh. Ya kalau aku sendiri sih kadang tuh bisa terbawa dalam bahasa Manyan. Iya logatnya, jadi logatnya kayak mau kemana? Kemana Iya, kamu? iya. Gitu, kayak gitu. Kemana? Nah kayak gitu. Dan juga orang Manyan itu kalau aku sendiri sih ngomongnya tuh sangat cepat. Iya, Kadang jadi tuh kalau dibawakan ke bahasa Indonesia bisa tertabrak ke bahasa Manyannya, benar. muncul bahasa Manyan. Jadi kadang-kadang teman kita notice gitu, Iya. Nah, teman kita notice
yang nggak parah-parah banget sih sampai ke pembulian, tapi kan memang ada ya yang memang di roasting, dibully Iya, gitu betul. kan. Itu kalau tanggapan dari Yohan sendiri itu gini, kita di Kalimantan Tengah itu tadi kan di sesi berapa pertama atau kedua itu ngebahas tentang falsafah Betang kan. Otomatis yang menjadi budaya kita itu adalah budaya saling menghormati, saling menjaga, dan belum bahada tadi, menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, bullying ini bukan merupakan budaya kita. Budaya kita tidak pernah yang namanya merundung. Budaya kita adalah untuk saling mengasihi siapapun dia dengan apapun latar belakangnya, itu kita rangkul bersama karena kita hidup di satu tanah, di tanah Tambun Bungai di Kalimantan Tengah, dan kita adalah Dayak, kita adalah Kalimantan Tengah, kita adalah Indonesia, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jangan merundung. Iya, jangan. Karena bentar lagi hujan. Bully. Mendung. Iya, itu maksudnya. Jadi menurut Yohan, merundung itu bukan salah satu budaya kita. Betul. Stop bullying gitu. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang dari daerah dan dia pakai dialek, ya itu salah satu cara dia untuk merepresentasikan daerahnya ya nggak sih? Iya. Ini kalau menurut aku pribadi ya, kalau teman-teman yang punya dialek itu, aku yang berasal dari desa Keraja di pesisir Kota Waringin Barat tuh, aku melihatnya keren aja gitu, kayak kita ngeliat orang timur dia ngomong bahasa Indonesia punya dialek, kita ngeliat orang Dayak dia ngomong bahasa Indonesia dia punya dialek, tapi kan bahasa Indonesianya benar gitu, kita paham, komunikasi itu kan intinya saling paham, ya udahlah gitu, ngapain dipermasalahin. Itu yang kesalahan yang sering terjadi namanya nggak sih, jadi kita tuh kayak membuli yang notabene berarti dia itu sudah ada soalnya kayak ada labelnya kalau dia itu dari kampung gitu ya nggak sih? Tapi itu nggak boleh say, ya nggak sih? Ini karena ada di Tambungan sekaligus kita langsung bilang aja ya kalau kita tuh nggak boleh merundung teman kita yang menggunakan dialek ya nggak sih? Karena itu salah satu tindakan yang tidak terpuji. Iya kan Rahman? Benar. Yohan, aku pengen nanya, kira-kira ada nggak satu budaya daerah yang kamu suka banget dan dunia tuh harus tahu kalau ada budaya daerah ini gitu, apa gitu bentuknya, kerajinan kah, apa? Yang paling aku suka tuh kebudayaan daerah di Kalimantan Tengah itu Tiwah. Tahu Tiwah? Pernah dengar Tiwah? Silakan dijelaskan. Aku pernah dengar, cuma aku Itu kayak upacara gitu nggak sih? Benar, upacara, ya kan? benar. Itu jadi ada. Dulu kan sering di sini karena pandemi aja. Iya, pernah ada kan yang dia memang festivalnya Iya, kayak gitu. kan. Nah, jadi Tiwah itu adalah salah satu prosesi puncak dari upacara kematian. Agak serem ya. jenazah itu kan sih? Iya. Oh yang itu ya? Itu intinya prosesi terakhir dari upacara kematian Tiwah. Kenapa sih aku tuh kayak suka banget sama upacara Tiwah, karena ini tuh mengingatkan kita gitu loh sama yang namanya kematian. Kita tuh segimanapun kita itu pasti akan menghadapi yang namanya kematian, dan ini mengingatkan kita gitu loh supaya dapat sebaik-baiknya kita hidup tuh. Yang paling bermanfaat manusia itu kan adalah yang sebaik-baiknya manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah itu tuh aku entah kenapa disadarkan dengan melihat prosesi upacara Tiwah. Nah selain itu juga Tiwah ini merupakan penghormatan kita kepada leluhur, sehingga akhirnya dunia itu mengetahui bahwasanya kita adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, dan juga kita sebagai masyarakat yang berintegritas seperti itu kan. Dan aku melihatnya juga ini bisa menjadi ada sisi ekonomisnya juga. Ketika itu diadakan sebuah perayaan dan ada turis yang datang ke sana menyaksikan itu kan jadi rame gitu. Seperti wisata gitu. Wisata jadinya. Bener-bener Wisata, masyarakat. selain wisata, edukasi juga. Betul, aku setuju banget itu. Aku sering dengar, tapi kamu tadi menjelaskan itu sampai aku jelas banget gitu. Karena sering dengar gitu, aku lagi ini nih ada di kampung lagi ikut acara Tiwah. Iya. Tiwah. Udah tahu, terima kasih banyak lah. Andra punya nggak? Andra yang suka banget nih sama budaya ini gitu dan harusnya dilestarikan. Iya, itu adalah kalau aku sendiri sih kuliner. Keren. Iya. Kan tinggal di desa tuh. Tinggal di desa otomatis kan mengonsumsi makanan-makanan dari alam. Padahal makanan-makanan dari alam tuh banyak loh yang enak-enak. Cuman kadang tuh nggak tersampaikan ke daerah luar. Apa makanan yang Andra suka? Kalau aku suka sama karuang. Karuang, Hintalu karuang. Bukan, itu manis. Iya, aku tahunya Hintalu karuang. Telur ya, kalau Hintalu itu. Ini karuangnya apa? Karuang ini dari
pucuk singkong. Pucuk singkong itu ditumbuk terus dicampur sama santan, dan itu kalau campur sama makanan sayur-sayur yang lain tuh seperti pucuk singkong. Oh iya. Tahu pernah. Tapi nggak tahu namanya. Kalau misalnya daun singkong ditumbuk. Iya. Cuma nggak tahu namanya. Bagian yang masih muda-mudanya itu kan. Iya, ditumbuk dan dicampur, ada campurnya lagi seperti ada yang dari Nama tuh batang-batangnya. Batang singkong. Ternyata dari penjelasan Andra tadi kita tahu Andra suka yang daun muda ya. Jangan begini opini Bapak. Enggak, daun mudanya daun singkongnya. Iya. Bisa dilalap juga kan? Iya, bisa. Ganda jadinya. Iya. Aku juga ada salah satu tradisi di daerahku sana yang memang bener-bener aku seneng banget. Daerah mana tuh, Mas? Daerah Keraya, Desa Keraya ya. Tapi pantai gitu. ya karena memang pantai kan, rata-rata orang sana nelayan, jadi ada nama aktivitasnya itu menurunkan perahu. Jadi kan orang sana kan punya perahu tuh rata-rata karena mereka nelayan. Jadi perahu yang baru diolah, baru jadi gitu, sebelum diturunkan itu ngundang warga dulu, lingkungan sekitar lah, paling enggak kan tetangga-tetangga, kita selamatan kayak semacam ada acara di situ, baca doa, terus makan tapi di dalam perahunya. Oke. Perahunya tuh posisinya masih di pantai gitu, di pasir gitu. Belum turun, makan, udah kenyang. Terus nanti didorong sama-sama tuh, gotong royong. Warga-warga tadi yang anak-anaknya nontonin, yang bapak-bapaknya dorong. Terus sudah sampai ke air baru test drive bahasanya. Test drive. Nah, jadi yang punya nyobain ngebut, kita nontonin dari pantai, itu seru banget sih. itu makan sama-sama warga yang di awal itu kebersamaan enggak? Iya. Ada artinya lagi kebersamaan. Apa tadi menurunkan perahu? Menurunkan perahu namanya, menurunkan perahu. Oh, bahasa Indonesia banget ya. Iya, kalau sebenarnya sih nggak ada namanya, tapi tradisi itu tuh selalu berulang terjadi. Tapi emang kobar itu kena apa sih ibaratnya pengaruh dari Melayu bukan sih? Iya, Melayu banget sih. Makanya Bahasanya jadi Melayu dia banget. menurunkan perahu gitu Kak. Menurunkan perahu. Benar. Tapi itu daerah Pangkalan Bun juga sih. Iya, daerah Pangkalan Bun pesisirnya. Pesisir kita kan dari dekat Kalimantan Barat. dari pegunungan nih, dia dari pesisir dapat Iya, lagi. iya. Nah, baru tahu juga sih. Dan kalau misalnya kita itu kan yang perahunya yang baru kan. Iya. Kalau kita cuman kayak apa sih, kayak ngerenovasi perahunya, otomatis kan Perahu. ya otomatis kan itu kan perahunya masih di air tuh. Oke. Nah, di air enggak berlabuh di air, kita makannya di situ. Oh, makan lagi? Kalau Di atas misalnya air? iya, di atas air lagi. Jadi goyang-goyang gitu. Renovasi. Jadi kayak seru aja kita Seru ya? jalan dulu beberapa meter terus naik ke perahunya. Kalau ada anak kecil digendong. Oh, berarti sering dong maksudnya kayak Sering. Karena kan? di sana kan perahu kan banyak banget. Seminggu berapa kali tuh Kak? Waduh. Aku sama suka banget. Mau dibikinin selempang ini juga nggak? Jangan. Duta Keraya nanti ya. Jangan. Oke, itu kalau dari kita mau dengar dari Tara. Apa kebudayaan dari lingkungan Tara yang bener-bener bangga banget ada ini gitu. Nah, kalau aku pribadi tuh karena aku bukan orang Kalimantan Tengah, aku tuh jadi menikmati aja. Sebenarnya orang mana nih? Sharing dulu. Aku orang Kalimantan, aku orang Jawa Timur. Timur. Kalau aku pribadi, aku tuh suka sama fashionnya gitu. Jadi kalau misalnya kayak baju adatnya. Iya, bener, bagus. Aku suka banget sama baju-baju adatnya, tahu nggak? Jadi maksudnya kayak bukan cuma dari Jawa Timur aja, kayak menyeluruh gitu loh, gitu. Jadi kayak siger dari Sunda, gitu. Aku suka banget gitu. Jadi aku nih bukan orang itu, tapi aku pengen nikahnya nanti kayak gitu. Ya kalau aku sih lebih ke fashionnya kali ya. Dan itu tuh bisa kayak dibikin fashion yang kekinian juga kan? Dimodifikasi. Iya, gara-gara Raisa nikah pakai siger tuh jadi langsung booming sampai sekarang. Iya. Gitu. Apalagi kemarin yang Tisia Hadijah nikah pakai adat Dayak itu juga booming juga. Gitu. Jadi aku suka banget fashion yang kayak gitu. Maksudnya kayak keren ya kalau kita nikah pakai adat gini. Kita doakan ya. Doakan ya. Doakan ya. Masalah jam saja atau Iya. Untung di televisi. Kodenya udah bukan kode lagi ya. Telak ya. Iya. Jadi orangnya tuh udah poin. Bagus, mantap. Buat kamu di luar sana ya, Siapapun segera, kamu. segera ya.
Ingat, pakai pakaian ada ya melamarnya ya. Oke, kita nggak lengkap rasanya nih Tara kalau kita nggak minta mereka buat sharing waktu malam unjuk bakat. Karena pasti kental sekali dengan budaya di Oh, Oh, sini. jadi waktu kemarin Duta Tamu Bunganya waktu kegiatannya ada unjuk bakat ya? Hmm. Jadi kalian menampilkan apa? Kalau aku nggak terlalu menarik sih. Oke. Apakah misalnya apa di seluruh semua menarik kalian? Iya. Ngapain? Aku juga tari biasanya, tari perut. Oh, gini-gini ya? Iya. Serem deh, mas aku kebayang. Iya sih, aku juga. Kayak ngeri gitu, ngeri. Ya. Pulang-pulang ditelepon emak, keluar kamu dari keluarga kami. Oke, Yohan. Kemarin tampil apa, Yohan? Kalau aku kemarin itu ada unsur menari, aku masukkan dalam satu unjuk bakat, unsur menari, kemudian ada menyanyi, dan kemarin aku juga masukin unsur tandak. Tandak. Bukan. Jadi tandak itu atau nandak atau ngandan itu adalah seni suara khas dari Kalimantan Tengah. Kan dia ada karungut, ada ngandan, ada sansana. Nah, kalau aku kemarin itu ngambilnya yang ngandan, tandak. Oh, kalau kamu aku tahu. Kalau yang tadi Yohan sebutkan itu kayak gimana? Kalau misalnya kita dengar karungut itu kan yang belakangnya sama atau yang kayak mirip pantun. Iya, ada rimanya. Ada rimanya. Kalau ngandan itu dia lebih kayak gini. Tabe salamat linguna latai salamat hasundau pahari samandia. Aku pertama kali dengar secara langsung, guys. Seperti itu. Iya, kayak gitu ya. Iya. Itu pakai suara yang banget ini, waduh. Wah, jadi dikombinasi jadi satu kayak Benar. ada tandaknya, Tandaknya ada tari tariannya. juga. Tari apa itu? Unsur tariannya yang kayak dasar-dasar balai sih. Oke. Di gerakan tangan. Terus lagunya kemarin itu lagu Malauk Manjala. Itu tentang apa itu? Tentang kehidupan mata pencarian, Oh, menjala ya. Menjala. Iya, iya. Mencari ikan. Membese. Iya, mau dikit paham dikit. Iya, merasa kayak wah aku paham gitu, merasa agak smart gitu kan. Itu itu kan Manjala tadi itu. Kalau di Yohan kan jadi suatu penampilan yang entertain. Di sana itu jadi sering jadi bahan berantem. Oh, ya gimana? Nah kan biasa kan orang mau menjala gitu kan. Dia kan kayak mengendap-endap gitu. Ini ada kumpulan entah gimana dia tuh punya insting atau kode-kode tertentu. Kayaknya di bagian sini nih ada ikan ngumpul nih. Gini. Set. Kita yang di belakang tek sama batu kecil. Udah tuh. Di jalan kita. Iya, kayak jadi kalau mau bikin kesel teman tuh kayak gitu aja. Iya. Tahu nggak sih yang suka kayak gitu Rahmat kayaknya. Rahmat kayaknya. Memang dia ya sebenarnya. Karena aku nggak bisa gini, nggak bisa ngebuka, nggak bisa bulat gitu kan. Jadi paling nggak adalah yang dikerjain dengan Iya. Ini dia. Biasanya yang nggak bisa ngejala tuh bagian dia bawa ember buat ikannya. Nah, buat Ikannya dilempar lagi. Enggak, jangan dong, berantem beneran. Itu buat makan. Iya, jahil banget kalau udah dapat, wah dapat dilempar lagi. Aduh, mancingan nih. Nah, dari Andranya nampilin apa kemarin, Andra? Kalau aku kemarin itu aku mempersiapkan diri fokus itu sama lawang sekepeng. Apa itu? Lawang sekepeng itu kayak bela diri gitu. Itu yang digunakan bagi orang yang pada saat menikah. Benar. Adat-adat pada saat menikah. Benar. Jadi biasanya ada yang diputusin. Iya, pakai putusin itu. Jadi aku fokus ke lawang sekepeng waktu itu. Itu adalah seni bela diri berarti. Iya. Dari daerah Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Wah, keren, aku dapat ilmu baru nih. Mau belajar? Ah. Taunya tuh bela diri itu silat, taekwondo. Iya. Karate itu doang yang aku tahu. Iya. Gulat, ya kan? Kalau orang mati gulat cocok Pak. Kalau kami di sana Sumo. berantemnya nggak pakai fisik, gibah. Iya, pakai camar. Iya, ibu-ibunya itu ya, bener bagus. Suka tapi saya. Ini aku kalau pulang tuh jarang ngumpul sama bapak-bapak, nggak seru. Karena apa? Karena yang paling update. Nggak, mereka tuh cuma ngomongin orang tua yang bapak-bapak tuh kerjaan, nggak seru. Kalau sama ibu kan, mau nggak sih segitu? Iya. Dan biasa sambil ngerujak, ya kan? Itu paling seru tuh. Iya, Rahmat Mas. Aku menganggapnya adalah update informasi. Oh, Iya. Kan lama nggak pulang. Tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak ada sinyal. Cari informasi terbaru sekitar daerah situ. Dengan cara ngumpul sama ibu-ibu. Iya. Dicoba. Nah, kita balik ke Andra tadi. Lawang sekepeng. Itu memang benar-benar
dikuasain dari dulu banget atau baru belajar untuk kebutuhan kompetisi ini gitu? Ya kalau aku sendiri sih lawan skating tuh memang awal-awal ini yang belajar langsung ke, cuman kalau dari dulu tuh memang suka nonton terus di kawinan-kawinan tuh memang suka lihat itu, tertarik gitu. Udah kenal ya? Udah kenal dan juga lihat dari gerakan mereka pada saat mau ingin untuk bakat tuh latihan sekali doang sama pelatihnya, terus video dan di rumah lebih cepat nangkap gitu. Dicoba di rumah sendiri dan lebih cepat karena memang sudah suka. Sudah suka. Oh, udah belajar dari umur berapa? Kalau belajar secara langsung sih baru sekitar 2 minggu yang lalu, 2 minggu sebelum untuk bakat. Oh. Cuman udah kenal udah lama. Ya. Sekarang udah bisa ditampilin. Udah nyoba buat berantem nggak? Boleh ya? Gak untuk seni Tapi emang ada ininya kan, ada lawannya kan biasanya kan? Ada lawannya biasanya. Kemarin nggak ada lawan. Nggak ada. Sebenarnya ngajak rahmat bisa. Lawannya nggak kelihatan. Jangan, kalau sama aku nggak jalan ilmunya. Jambak-jambakan rambut nanti, nah kan? Iya. Oh deh, seru banget nih. Betul. Kita bakal lanjut lagi nanti tapi. Kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Betul. Yuk, ini satu lagu juga nih buat kalian. Check it out. Hey. Ada suara terdengar tanpa
Tabe selamat lingunalatai, salam sujud Karende Malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Aru, ikuti dan jadilah bagian pelestarian seni dan budaya pada pemilihan Duta Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021. Adapun persyaratan sebagai berikut. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda dan bergabunglah bersama Asosiasi Duta Tambun Bungai, Wadah Generasi Berprestasi. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketentuan pemerintah sudah tahu, makanya di rumah. Jenengan sudah melanggar semuanya dengan baik-baik. Mengapa kasus Kudus ini menjadi penting untuk saya ceritakan? Karena kasus Kudus ini kok menurutku berbeda dengan kasus lainnya. Bedanya kira-kira di mana Bapak Ibu? Setidaknya ada dua hal. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kita mengkoordinasikan depo-depo ini. Ada berapa, ada di mana, nanti kita koordinasikan juga sebelumnya. Dengan makan begini terbuka, ini dalam posisi bahaya. Segera dihabiskan pulang. Ayo monggo, rapopo, ning dibungkus mawon. Tenang saja, iki ngoten nggih. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot Pak, tulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Pintar nyanyi kan? Oh, pintar nyanyi. Nyanyi apa? Pasiro ibu cinta Jakarta. Poros Ganjar hadir untuk kebaikan bangsa. Ya, wagu mas sebenarnya kalau saya menilai diri saya sendiri. Ya, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga Inovatif. Sekarang adalah sesi dimana kita bakal ada adu mulut. Adu mulut. Iya, jadi ada yang namanya tamata. Apa itu tamata? Tebak kata dengan Tara. Wih. Ya, jadi di sini sudah terbagi jadi dua tim. Ada tim 1 dengan tim 2. Jadi kenapa di sini 1? Karena Rahmat hitung 2 ya, Mat ya. Oke, siap. Oke, Rahmat hitung 2. Jadi setiap tim itu udah nyediain katanya masing-masing. Jadi Rahmat 6, kalian berdua 3-3. Nah, jadi kata-kata ini adalah kata-kata dari daerah kalian masing-masing. Apakah sudah disediakan kata-katanya? Teman-teman semuanya? Rahmat sudah? Berarti aku dari Desa Keraya. Desa Keraya. Kalau Bahasa apa? Dayak Ngaju. Dayak Ngaju. Dayak Manyan. Manyan, aduh. Ya kan, Manyan, gila. Oke. Jadi kita akan mulai. Jadi teman-teman, jadi nanti kita akan hitung per poin. Jadi kalau misalnya ada yang kalah, nanti akan kita hukum di akhir sesi ini. Kalau benar 1 poin. 1 gitu. poinnya, nanti yang hitung Rahmat. Oke. Kita hitung masing-masing nanti ya. Ya, oke. Nanti yang kalah akan ada hukumannya, setuju ya teman-teman di rumah semuanya. Oke. Kita akan mulai dari Rahmat. Ya, jadi Rahmat akan menyebutkan satu kosakata dan kalian akan mengartikan itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak benar, Menebaknya ya. berarti kalian poinnya 0. Oke, bisa? Siap. Oke, Siap. Kita mulai. Siap. Silakan Rahmat kalimatnya. Oke, boleh tos dulu. Sesuai ya. Oke. Fair play. Ya, oke, versus ya. Oke, aduh. Tapi ngeri deh kayak Suparto. Gak gitu ya. Gak keren. Gak gitu. Oke, ya oke kita mulai ya. Ya, dimulai dari Rahmat, silakan. Kosakata pertama. Menyoga. Oke, boleh diskusi, boleh ya sambil berbincang-bincang. Wah, sulit saya tadi diskusi sama siapa ya? Sama saya, Rahmat. Jangan. Harus netral, Oh, iya, netral. netral ya. Oke. Sudah jawab? Dapat? Nggak tahu juga ya. Berapa kali kesempatan jawabnya, Bu? 2 kali. 2 kali ya. Oke. Menyendok. Menyendok. Oke. Ada yang lain? Hampir sih. Hampir ya. Iya. Mendayung. Mendayung. Wah,
sekali. Oke, jadi Rahmat artinya apa? Menyoga artinya sarapan. Menyoga sarapan. Iya. Ini kan maksudnya udah mengarah gitu. Iya, aku pikir tadi kayak menyerok gitu kan. Iya, dekat. Oke, jadi poinnya adalah 1-0. Mungkin gini aja Bu. Gimana? Nanti untuk yang selanjutnya, yang kedua, yang nanti kan satu-satu nih, kita kasih clue. Tapi nanti nunggu yang pertama tanpa clue dulu. Iya, satu-satu dulu ya. Jadi sekarang giliran kalian memberikan kosakata beri yang susah ya. Mohon bantuannya. Saya ingin Rahmat kalah ya, walaupun saya ingin kayak tolong. Ya, silakan kosakata selanjutnya dari tim B. Silu. Apa? Silu. Sakit nyilu. Itu dihubung-hubungin aja. Iya, oke, kesempatan satu betul? Salah. Oke, kesempatan kedua, Mat. Aku berharap kamu kalah. Beneran ya? Iya. Ya, pusat muka. Enggak, kan diakumulasikan poinnya. Silu leher? Salah ya. Iya, oke, jawabannya Kuku. Wah, jauh sekali. Tapi maksudnya udah di anggota badan ya. fisik tadi. Anggota badan. Oke, jadi poinnya 1-1. Nah, jadi selanjutnya, jadi kalau Enggak, maksudnya belum dapat poin. Masih 0 semua. Masih 0 sama ya. Tes. Tes. Oke, ini percok kalau bisa ya Ya, sudah. poin kalau misalnya benar gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi lanjut. Ini bakal Dari dikasih sini. clue ya. Dari sini apa dari sini? Dari sini ya? Selang-seling ya. Ya, selang-seling. Jadi nanti Nah, ini bakal kasih clue ya. ya pakai clue. Ya, silahkan Rahmat. Yang selanjutnya saya nyontek dulu. Senang ya. Segala. Bohong. Cluenya adalah aroma. Ayo. Apa itu? Lo saya. Kebiasaan deh. Iya. Aroma bau. Hampir. Hampir. Ya, karena lebih spesifik gitu. Spesifik, oke. Jadi apa? Itu clue-nya bisa tidak ada lain ya selain itu ya, selain aroma. Oh, clue lagi. Minta tamunya. Clue-nya ada dua. Dua kan? Dari laut. Dari laut. Aku tahu. Dari laut. Karena pesisir banget kan. Jadi berhubungan dengan bau. Iya, aroma. Bau laut. Belum. Ayo lagi apa? Iya, di Andre. Bau asin. Bohong itu adalah kondisi atau aroma yang dihasilkan ikan yang busuk. Oke. Itu apa itu? Itu kan kayak amis, tapi amis yang lebih ke busuk. Amis. Iya, amis, tapi lebih ke bukan amis. Kan amis ada dua tuh. Ada yang seger, ada yang udah busuk, kan dua amis juga kan. Nah, bohong namanya. Spesifik banget. Spesifik banget. Iya. Keren ya? Silakan. Ya, silakan kalian. Boleh. Apa lagi? Manyan ya dari Hidayat. Oke. Mana Bu? Manu. Cluenya dong. Oke. Laki-laki. Memukul. Salah. Anda laki-laki suka Kalau laki-laki itu yang memukul. Clue yang kedua berarti. Silakan. Kalau yang kedua dilihat. Laki-laki dilihat. Apa itu, Man? Astaga, apa ya? Menggombal, merayu. Biasanya laki kalau Udah kebanyakan kamu nyebutnya. Iya, merayu. Oke, jadi gimana? Salah, jawabannya ganteng. Oh, manu ya. Manu, ikan apa jadi rasa ganteng? Ramang ngerasa ganteng jadinya. Aduh, oke, masih 0-0 poinnya ya. Oke, selanjutnya ini udah 2 kosakata ya. Selanjutnya Rahmat. Nyontek lagi Rahmat. Karena kan aku kan 6 kan. Iya. Selanjutnya Sega. Cluenya bentar. Cluenya Aku kayaknya tahu ini. menarik. Menarik. Sega. Menarik. Oh itu. Apa? Bagus. Ini menarik dalam artian menarik kata sifat atau kata kerja? Kata
sifat. Nah, sifat. Sega. Iya, bagus, hampir banget. Lanjut clue yang kedua. Perempuan. Cantik. Gimana? Cantik. Betul sekali. Satu kok sama. Terima kasih karena sudah membuat suatu harapan. Jadi saya akan kasih yang Iya. Sega tadi ya. Sega Iya, ya. Sega. Itu cantik. Cantik. Ya, kayak gini Hmm. nggak? oke. Enggak ya. Kalau di Keraya sudah dibilang binian Sega. Binian. Cewek cantik. Binian Sega. Oke, selanjutnya Dari Ngaju. Harus ngaju nih. Tiba-tiba mau ganti kemanyan nih. Waduh. Biar kita dapat kosakata yang baru. Oke, silakan. Bekahing. Bekahing. Berkelahi. Belum. Udah bisa ya. Ya bisa. Pokoknya kalau udah dijawab udah ya guys ya. Oke, Jadi nggak bisa mana? sorry. Rahmat nggak bisa ya. Keluhnya. Barbar tadi pukul. Ya, keluh. Makanan. Hah? Makanan. Makanan. Aduh. Harusnya 2 clue tadi ya. Apa tadi? Bekahing. Bekahing makanan. Bekahing. Menyuap. Salah. Apa? Yang bener asin. Oh, bekahing Rasakan asin. Anda ya. Iya. Bilang garam sih kan Masih asin. 1-0. Iya, Oh, maaf. Rahmat. Ya, kosakata berikutnya Rahmat. Ini kosakata keberapa Rahmat sudah? Kosakata ke Empat. 3 ya? Empat atau ketiga? Keempat. Empat. Iya. Rahmat. Aduh, sorry. santai. Wajar Maaf. rasanya, iya. Selanjutnya adalah isi. Cluenya Kami tidak mau terjebak. Cluenya Gimana? Mak? kepunyaan. Isi. Kepunyaan. Isi. Kok merenung semuanya ya? Silakan isi. Oh, udah mau kalah ya? Iya. Jangan sampai kalah ya. Milik. Salah. Clue kedua apa ya? Apa tuh? Apa ya? Aku bingung. Untuk clue kedua, bentar. Iya. Apa ya? Masih itu kan masih fokus kan? Tadi kepunyaan, Isi ya. Anda jangan-jangan salah. isi. Enggak benar. Maksudnya aku nyari clue yang lain yang benar-benar tidak spesifik gitu. Ruang. Enggak yakin dengan clue sendiri. Iya gimana sih Rahmat? Tadi mana bisa Anda membuat Gitu gak sih? Iya. Berarti ini kepunyaan. Iya. Isi dan ruang. Iya. Rumah. Salah. Sangat aneh sekali ya. Iya memang. Maaf untuk clue yang kedua. Isi itu artinya tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan clue Anda. Iya, maksudnya kalau yang pertama kepunyaan biasanya digunakan untuk orang nanya sesuatu apakah kamu punya sesuatu ini atau enggak. Kita kalau nggak ada, jawabannya isi gitu. Oh, enggak ada gitu. Nggak ada Isi. gitu. Oh, Isi. Punya pacar? Isi. Isi. Iya gitu. Oh, isi. Iya. Kalau ada apa? Kalau ada. Oh, Oh, ada. ada. Oke, selanjutnya. Beisi. Beisi. Beisi itu ada. Oh, ada. Kalau isi itu nggak Isi ada. nggak ada. Terakhir ya, karena waktu kita udah habis. Oke, aku lagi. Hmm. Tadi isi. Hmm. Oke, isip. Isip. Cluenya dulu dong. Keras. Isip itu keras. Aduh. Besi. Bukan. Clue kedua silakan. Makanan. Sudah tidak ada harapan. Kayu. Siapa yang makan kayu? Mungkin burung pelatuk. Oke, jawabannya adalah Isip tuh karak nasi. Oh, aduh. Iya, sudah Oke. tentukan. Karena waktunya juga sudah habis dan ternyata skornya adalah 1-0. Oke. Jadi kita akan menghukum Rahmat dengan senam wajah. Berapa kali, Bu? 100 kali ya, Bu. Oh, aduh. Iya. Jadi berapa teman-teman yang 10 lain? kali. 10 kali. Oke. Contohnya gimana tuh? Iya. Langsung aja ya. Kalau bisa ya sudah. Oh
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Rahmat tadi kalah dan harus nemu Kak. Jarang-jarang nih kalau ini. Iya, jadi ini closing statement dari kalian karena waktunya sudah mau berakhir. Betul. Ya, boleh Sebagai Bawi dan Hatwe Tambun Bungai untuk anak-anak muda di luar sana. boleh berikan closing statementnya. Halo, kami dari Asosiasi Duta Tambun Bungai, saya Duta Bawi Tambun Bungai tahun 2021, Yon Agnes Tersia dan Andra Pratama sebagai Duta Hatwe Tambun Bungai. Dan di sini kami ingin mengajak generasi muda, terutama generasi yang ada di Kalimantan Tengah, untuk tetap melestarikan budaya yang kita miliki di Kalimantan Tengah. karena tanggung jawab untuk memelihara, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan yang ada di Kalimantan Tengah bukan hanya tanggung jawab saya, bukan hanya tanggung jawab kamu, bukan hanya tanggung jawab mereka, namun Tanggung jawab kita bersama, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, inilah akhir dari pertemuan kita hari ini dan terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa sekali. Oke. Dan jangan lupa untuk nonton TikTok Setiap jam hari. 8 malam sampai dengan jam setengah 10. Ya, oke. Jadi Rahmat Klaya pamit. Tara juga pamit. Yohan sama Andra juga pamit. Dadah. Jurnal TV. One City. One TV. Bye-bye.